Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Muttaqin dengan NIM 063. Di sini saya akan menjelaskan bentuk adaptasi ikan anglerfish atau Lopius piscatorius pada zona laut dalam. Definisi laut dalam. Laut dalam adalah wilayah laut yang mempunyai kedalaman antara 150 hingga 1800 meter. Wilayah ini tidak bisa tertembus sinar matahari. Oleh sebab itu, kehidupan organisme yang terdapat di wilayah tersebut tidak sebanyak di wilayah netrik. Wilayah tersebut suhunya sangatlah dingin dan tidak ada tumbuhan-tumbuhan. Jenis hewan yang dapat hidup di wilayah tersebut sangatlah terbatas. Cahaya pada zona laut dalam sangat langka. Ikan-ikan pada umumnya memiliki mata tubular yang lebih besar dari ukuran normal dan hanya diisi oleh sel tabung. Organisme laut dalam sangat bergantung pada jatuhnya material organik hidup dan tak hidup. 1 hingga 3% material organik yang diproduksi di lautan bagian atas yang jatuh ke dasar laut dalam bentuk salju lautan. Anglerfish atau dengan nama latin Lopius piscatorius adalah salah satu predator yang hidup di laut dalam. Telah beradaptasi dengan lingkungannya sehingga dia mempunyai teknik berburu mangsa yang unik, yaitu dengan umpan seperti kail bercahaya yang ada di atas kepalanya. Selain itu, cara anatomi anglerfish memiliki bentuk tubuh yang unik dan menarik, yaitu ukuran kepala yang lebih besar dari ukuran panjang tubuhnya, deretan gigi-gigi panjang, dan mulut yang lebar. Bentuk wajah yang menyeramkan identik dengan jenis-jenis ikan penghuni laut dalam. Anglerfish masih belum terekspos secara luas, serta pemahaman masyarakat tentang spesies ikan ini masih relatif kurang. Adaptasi ikan dan hewan lain di laut dalam adalah memiliki tingkat metabolisme yang sangat rendah, yang berarti mereka membutuhkan lebih sedikit oksigen daripada ikan di permukaan. Tujuan utama dari adaptasi ini adalah untuk menghemat energi sehingga banyak ikan dan hewan lain di zona ini tidak banyak bergerak, melayang di badan air bahkan terlihat seperti sedang tidur. Beberapa hewan hanya diam menunggu marine snow atau salju laut, yakni sisa-sisa organisme yang jatuh dari lapisan yang lebih kaya nutrisi di atasnya. Cara ini mereka dapat menggunakan lebih sedikit oksigen untuk memproduksi energi laut adalah hujan yang turun di laut dalam yang terdiri dari sebagian besar organik. Marine snow adalah hujan yang turun di laut dalam yang terdiri dari sebagian besar detritus organik yang jatuh dari perairan yang terdiri dari sisa-sisa bangkai, tumbuhan, dan hewan. Proses ini penting mengekspor energi dari zona fotik yang kaya akan cahaya ke zona fotik yang ada di bawahnya. Siklus ini juga disebut sebagai pompa biologis. Salju laut atau marine snow memainkan peran penting dalam siklus karbon global. Marine snow, seperti daun yang berguguran di hutan salju laut, membawa makanan yang dihasilkan oleh fotosintesis di permukaan laut yang cukup terang ke laut dalam yang lebih gelap. Salju laut memberikan makanan penting bagi hewan dan mikroba yang hidup di tempat yang kita sebut zona senja atau twilight. Rata-rata curah hujan salju ini bertambah hingga sekitar 2 buah apel per meter. Tidak banyak, tapi sepertinya sudah cukup untuk menghidupi hewan di laut dalam. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.